Perkenalkan, nama saya Stefani Paskalia dari kelas 12 IPS 2. Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Khotbah kali ini kita akan mengambil Injil kitab Filipi 3 ayat 1-6. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus pernah salah arah di waktu lampau. Filipi 3 adalah pasal yang sangat spesial karena pasal ini menggambarkan secara rinci latar belakang Paulus. Pertama-tama, Paulus adalah seorang yang lahir dari latar belakang keluarga Yahudi yang taat mengikuti adat dan tradisi bangsanya. Ayat 5 memberitahu kita bahwa Paulus disunat di hari yang ke-8. Di pandangan orang Yahudi, sunat bukanlah suatu ritual agamawi, tapi merupakan suatu tanda perjanjian dengan Allah. Dari zaman Abraham, orang Yahudi telah menaati perintah ini dari satu generasi ke generasi selanjutnya, di mana setiap anak laki-laki yang lahir akan disunat di hari ke-8 sebagai tanda perjanjian dengan Allah. Bukan hanya itu, Paulus juga berkata bahwa dia adalah orang Ibrani asli, dari suku Benyamin yang merupakan salah satu dari 12 suku Israel. Sebenarnya apa yang begitu spesial tentang suku Benyamin? Raja pertama Israel berasal dari suku Benyamin, Raja Saul. Paulus juga bernama Saul atau Saul sebelum dia mengenal Yesus. Apakah latar belakang Anda mirip dengan Paulus? Banyak orang yang percaya pada Tuhan karena tradisi atau latar belakang keluarga. Mereka sejak kecil bertumbuh di dalam keluarga Kristen. Kakek, nenek, ayah dan ibu semuanya adalah Kristen dan bahkan ada yang mempunyai anggota keluarga yang menjadi pendeta. Jadi dari kecil, mereka mengikuti keluarga untuk menghadiri kebaktian dan turut menjadi orang percaya. Di ayat 5 Paulus berkata, terhadap hukum Taurat aku orang Farisi. Anda mungkin bingung, sangatlah jelas bahwa orang Farisi itu terkenal, tapi bukan dalam pengertian yang baik. Golongan ini selalu dimarahi oleh Yesus. Jadi mengapa Paulus secara khusus menyebut bahwa dia adalah seorang Farisi? Dan bahkan bermegah karena dia seorang Farisi. Di zaman Yesus, orang Farisi menikmati status sosial yang tinggi. Mereka berkelompok yang sangat mengenal dengan hukum perjanjian lama dan dengan ketat mengikuti setiap perincian hukum. Disebutkan di perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai, Lukas 18, bahwa orang Farisi berpuasa 2 kali seminggu dan bahkan memberi puluhan untuk setiap penghasil mereka tidak kira betapa kecil. Kita dapat melihat bahwa orang Farisi menetapkan standar yang tinggi bagi diri mereka. Apakah Anda mau menjadi seperti Paulus? Memasang standar yang tinggi bagi diri Anda untuk menaati setiap hukum dan tuntutan. Sebagai contoh, Anda mempunyai banyak standar yang harus ditepati. Seperti bangun jam 5 setiap pagi untuk membaca Alkitab, berdoa dan kalau ikut ibadah harus berpakaian rapi dan bagus. Tentu saja, bangun jam 5 pagi untuk mendekatkan diri dengan Allah adalah sesuatu yang bagus. Tapi, jika ini hanyalah sekedar suatu kebiasaan eksternal, apakah kebiasaan ini akan membuat hubungan Anda dekat dengan Allah menjadi bertambah baik? Di ayat 6 Paulus berkata, tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat, atau yang disebut astozeal persecutor of church. Sebelum mengenal Yesus, Paulus dengan semangat berapi-api menganiaya jemaat. Di gereja,
Mula-mula yang pertama kali menjadi martir bukanlah ke-12 rasul tapi Stefanus. Stefanus seorang yang dipenuhi roh tapi orang banyak tidak dapat menerima ajarannya. Dan mereka melemparkan tuduhan palsu terhadapnya. Pada akhirnya, orang banyak melempari dia dengan batu sampai dia meninggal dunia. Saat Stefanus dibunuh oleh massal yang mengamuk, Saulus berada di situ, menyaksikan seluruh peristiwa kejam itu. Kita bisa membaca kisah ini di Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu, mulailah penganiaya yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta menapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Paulus dibesarkan di dalam keluarga Yahudi yang tradisional, yang sangat ahli dalam hal hukum, sangat taat pada hukum Taurat, dan berapi-api untuk Allah. Tapi sayangnya, dia tidak mengenal Allah. Sekalipun dia berapi-api untuk Allah, dia malah menjadi musuh Allah dan pergi ke setiap tempat untuk menganiaya umat Allah. Apakah Anda merasa bahwa Anda juga seperti Paulus saat dia masih seorang Saulus? Di mana saat Anda percaya pada Tuhan, Anda juga mencari Tuhan dalam semangat yang kedagingan. Mencari mana gereja yang paling bagus, di mana ibadahnya paling cocok dengan Anda. Apakah ajaran mereka benar? Apa latar belakang pendetanya? Dan bagaimana firman yang disampaikannya? Anda mau memastikan bahwa Anda membuat keputusan yang terbaik? Anda setiap beribadah setiap minggu mengikuti semua ritual agamawi? Tentu saja tidak. Ada yang salah dengan semuanya ini. Marilah kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang terpapar COVID-19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk mereka yang sakit dan yang terinfeksi, ya Tuhan, sembuhkan dan tolonglah. Berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Kendalikanlah penyebaran penyakit ini. Untuk populasi yang rentan terinfeksi, ya Tuhan, lindungilah para orang tua kami dan juga mereka yang menderita penyakit-penyakit kronis. Sediakanlah kebutuhan bagi mereka yang miskin dan yang kurang mampu. Untuk anak-anak muda dan mereka yang masih kuat, ya Tuhan, berikanlah mereka kesadaran untuk menjaga diri mereka, agar supaya mereka tidak sengaja menyebarkan virus ini. Berikanlah mereka keinginan untuk membantu. Untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat, ya Tuhan, sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam mereka menyediakan kebutuhan negeri kami untuk memerangi pandemi ini. Bantulah mereka untuk bisa menyediakan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan. Untuk para peneliti ilmiah kami dalam upayanya untuk lebih memahami tentang penyakit ini, juga untuk menyebarkan informasi, ya Tuhan. Berilah mereka pengetahuan, kebijaksanaan, dan juga keyakinan dalam berkata-kata. Untuk media yang berkomitmen untuk menyediakan informasi terkini, ya Tuhan, bantulah mereka untuk dapat berkomunikasi dengan cara yang tepat tanpa menimbulkan kepanikan. Untuk pengguna media yang ingin mendapatkan informasi lengkap, ya Tuhan, bantulah kami mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang bisa menjadi kami anggota masyarakat yang baik. Jauhkanlah kami dari rasa cemas dan kepanikan, dan bantulah kami untuk bisa bertindak sesuai dengan peraturan yang diterapkan dengan tulus hati. Bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan mental, yang merasa terisolasi, cemas, dan tak berdaya, ya Tuhan, berikanlah mereka dukungan yang mereka butuhkan. Untuk para tunawisma yang tidak dapat melakukan jaga jarak sosial di tempat penampungan mereka, ya Tuhan, lindungilah mereka dari sakit penyakit dan sediakanlah tempat
penampungan yang bisa diisolasi di setiap kota. Hanya ini doa anakmu demi Kristus dan Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku